Salli wa sallim daiman ala Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Pendidikan IPA SD2 dengan dosen pengampu Ibu Muhsinah Anissa MPD. Di sini kami ingin mempresentasikan media dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami, yaitu ada Rizka Nur Fahma dengan nomor absen 6 dan saya Ahmad Zain Mukarabin dengan nomor absen 13. Kami dari kelas 4 CPGSD Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Oke, langsung saja kami presentasikan dari media kelompok kami, yaitu yang pertama ialah materi pembelajarannya. Nah, materi pembelajaran yang kami masukkan pada media kami ini ialah materi kelas 4 semester 1. Lebih tepatnya pada tema 4, subtema 2, dan pembelajaran yang pertama. Nah, dalam media kami ini terdapat 2 KD atau kompetensi dasar, yaitu yang pertama ialah KD dengan kode 3.8, yaitu menjelaskan tentang upaya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Kemudian KD atau kompetensi dasar yang kedua ialah KD dengan kode 4.8, yaitu melakukan kegiatan pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Nah, tadi ada 2 KD yang masing-masing memiliki 1 indikator. Kemudian masuk ke materi pelajarannya. Materi pelajarannya secara garis besar ialah tentang pelestarian alam atau lingkungan. Nah, dari judul besar tersebut ada 4 subbab yang kami masukkan, yaitu ialah yang subbab pertama, manfaat menjaga pelestarian lingkungan. Subbab yang kedua, pengaruh teknologi terhadap kelestarian lingkungan. Yang ketiga, dampak dari tidak menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang keempat ialah upaya-upaya pelestarian lingkungan. Nah, dari 4 subbab tadi kan ada 4 subbab. Nah, masing-masing dari subbab tadi kami jadikan 1 halaman dalam media kami. Karena kan media kami ini konsepnya ialah pop-up book, tapi untuk media kami ialah jenisnya pop-up book dalam 2 dimensi. Jadi 1 halaman itu subbab pertama, kemudian balik lagi subbab yang kedua sampai subbab yang terakhir. Jadi ada 4 halaman dalam media kami ini. Nah, tadi sudah untuk materi pembelajaran. Kemudian nama media kami ini ialah BUPELA, yaitu ada kepanjangannya Buku Pelestarian Alam, disingkat BUPELA. Nah, karena kan materi pelajaran yang kami masukkan di sini ialah tentang pelestarian alam. Nah, karena media kami berbentuk buku, jadi kami singkat nama media kami ialah Buku Pelestarian Alam. Kemudian fungsi dari media kami ini ada pertama, yaitu untuk meningkatkan ketertarikan siswa terhadap materi yang akan diajarkan karena menggunakan media. Nah, medianya ini buku, tetapi bukan buku pada umumnya yang sering siswa temui di kelas ataupun di sekolah. Nah, fungsi yang kedua ialah siswa dapat memperoleh gambaran secara kontekstual. Kenapa kontekstual? Karena materi-materi atau gambar-gambar yang kami masukkan dalam media ini bersifat kontekstual atau ada di sekeliling anak. Jadi anak itu bisa dengan cepat atau dengan mudah saja mengerti dan memahami karena contoh-contoh yang kami masukkan ada di sekelilingnya dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang ketiga ialah untuk meningkatkan semangat siswa dalam belajar, karena kan tadi medianya bukan seperti biasa buku yang biasa mereka temui. Kemudian isi di dalamnya juga bersifat kontekstual atau ada di sekeliling anak. Kemudian fungsi yang terakhir ialah pengenalan tentang materi pelestarian alam kepada anak dengan media BUPELA ini bisa dianggap lebih bermakna karena kan menggunakan media, sehingga nanti setelah berangsur-angsur waktu ke depan mungkin anak ini masih ingat tentang materi pembelajaran tentang pelestarian alam ini, karena kan bahkan mereka ingat media apa yang digunakan gurunya pada saat mengajarkan materi tentang pelestarian alam. Nah, di sini diharapkan dengan penggunaan media BUPELA ini pembelajaran akan lebih bermakna dan siswa lebih mengingat materi yang diajarkan oleh gurunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Fahma, absen 6. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang alat dan bahan pembuatan media bupela atau buku pelestarian alam. Adapun alat yang digunakan yaitu seperti gunting, kemudian cutter, penghapus, penggaris, pensil, spidol, krayon, bor, tali marlon, sama kabel sama kawat kabel. Dan bahan yang digunakan yaitu karton Jakarta, duplex, kertas bupalo, origami, kardus bekas, gambar-gambar yang sudah di-print, kemudian tutup botol bekas, kertas kado, lempok, sama double tip. Adapun cara pembuatan media, yang pertama yaitu kita potong dulu karton Jakarta dengan panjang 40 cm dan lebarnya 30 cm menjadi dua bagian, yaitu untuk sampul depan dan untuk sampul belakang. Kemudian kita lapisi dengan kertas kado sampul depan dan belakang tadi seperti ini. Lalu yang kedua yaitu kita potong duplex tadi menjadi 4 bagian, ukurannya sama, yaitu dengan panjang 40 cm dan lebarnya 30 cm. Ini halaman 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah kita potong kertas duplex tadi, bisa kita hiasi dengan gambar-gambar seperti gambar pemandangan atau juga dengan tutup botol bekas seperti ini dihiasi. Setelah kita hiasi, bisa kita tempelkan yaitu kertas origami dan juga kertas bupalo tadi untuk mengisi materi yang ada di media ini. Ini materinya. Kemudian kita tempelkan kembali gambar-gambar yang sudah di-print tadi pada setiap halaman sesuai dengan materi yang ada. Ini gambarnya. Setelah kita tempelkan semua, lalu setiap halaman tadi kita jadikan satu dengan sampul depan dan sampul belakang. Kita rekatkan menggunakan lempok, sama kita ikat dengan tali marlon yang ini yang putih sama kawat kabel ini sehingga akan terekat lebih kuat. Nah, setelah itu baru kita tulis di depannya menggunakan kertas bupalo, yaitu kata bupela. Kemudian di bawahnya kita print buku pelestarian alam dan juga nama pembuatnya. Materi berikutnya yaitu tentang panduan penggunaan media. Di sini guru bertanya dulu kepada siswa apa sih itu pelestarian lingkungan, sehingga di sini kita mendapat beberapa jawaban dari siswa di mana bertujuan untuk melatih penalaran siswa. Setelah itu, guru bisa memberikan penguatan atau kesimpulan atas jawaban siswa tadi, yaitu pelestarian lingkungan adalah bagaimana cara manusia mengelola sumber daya alam agar tidak terjadi kerusakan. Kemudian, guru menunjukkan media bupela atau buku pelestarian alam ini kepada siswa untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Lalu, guru membuka halaman pertama media ini yang berisi tentang manfaat menjaga kelestarian lingkungan. Nah, di sini guru bertanya kepada siswa apa sih manfaat menjaga kelestarian lingkungan. Jadi di sini kita mendapat berbagai macam jawaban dari siswa. Setelah siswa menjawab, kita sebagai guru bisa memberikan penguatan lagi, yaitu dengan cara membukakan media ini pada materi di sebelah gambar, yaitu manfaat menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama adalah supaya tidak terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Kemudian supaya tidak terjadi kepunahan flora dan fauna. Yang ketiga, supaya tidak ada krisis air dan krisis pangan. Dan yang keempat, yaitu supaya bahan tambang tidak habis. Di sini kita bisa menunjukkan gambar ini kepada siswa, yaitu pentingnya manfaat menjaga kelestarian lingkungan, yaitu di sini dapat kita lihat udara menjadi bersih, pohon tumbuh dengan rindang, hewan-hewan terlihat gembira. Kemudian selanjutnya kita membuka halaman kedua bupela.
yaitu tentang pengaruh teknologi terhadap kelestarian alam. Nah, di sini kita bisa meminta salah satu siswa untuk maju ke depan menggunakan media ini. Kita bisa menyuruh siswa membuka ini untuk dibacanya, yaitu pengaruh positif teknologi terhadap kelestarian alam. Yang pertama yaitu memudahkan memproduksi kertas dalam jumlah banyak. Nah, di sini kita bisa sambil nyuruh siswa menunjukkan yang mana sih memproduksi kertas. Nah, ini siswa menunjuk ini, kemudian memudahkan menguraikan kepompong ulat sutra untuk dijadikan benang sebagai bahan pembuatan kain sutra. Kemudian siswa menunjuk lagi, ini pembuatan kain ulat sutra menjadi benang. Kemudian yang ketiga yaitu pasir besi digunakan sebagai bahan membuat baling-baling kincir angin. Lalu pengeboran yang canggih dalam mengebor minyak tanah. Siswa menunjukkan gambarnya yang ini. Kemudian kita menyuruh satu siswa lagi untuk maju ke depan membacakan pengaruh negatif dari teknologi terhadap kelestarian alam. Yang pertama yaitu sumber daya alam akan habis jika tidak dijaga. Nah, kita bisa melihat ini contoh negatifnya, merusak lingkungan, memiliki risiko untuk tertular cukup tinggi seperti pada gambar sini, yaitu seperti pemboman ikan itu sumber daya alam akan habis, kemudian merusak lingkungan, lalu juga risiko terluka cukup tinggi karena kan membom ikan itu bisa terjadi konsleting pada kita. Kemudian kita menunjukkan halaman yang ketiga lagi kepada siswa, yaitu tentang dampak negatif tidak menjaga kelestarian lingkungan. Adapun di sini kita meminta siswa menunjukkan yang mana merupakan pencemaran, bencana alam, timbul penyakit, dan lain-lain. Yang pertama yaitu kita membukakan ini, terjadi pencemaran lingkungan. Kita menyuruh siswa menunjuk yang manakah pencemaran lingkungan, lalu siswa menunjuk yang ini, yaitu pencemaran udara, kemudian ini pencemaran air, lalu terjadi bencana alam. Siswa disuruh lagi menunjukkan, yaitu bencana alam tanah longsor, banjir, lalu muncul banyak penyakit. Siswa menunjukkan kembali seperti batuk-batuk, diare, dan penyakit lainnya atau gangguan pernapasan. Kemudian yaitu flora dan fauna akan punah. Nah, di sini kita menyuruh siswa menunjukkan lagi mana sih flora dan fauna yang punah. Nah, dapat kita lihat di sini matinya hewan, kemudian keringnya tumbuhan. Lalu yang terakhir yaitu sumber daya alam akan menipis. Nah, kemudian kita membuka halaman selanjutnya atau halaman terakhir yang keempat, yaitu tentang usaha menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, di sini kita bisa menyuruh siswa maju ke depan untuk mengambil salah satu dari stick ini sambil membacakannya. Yang pertama yaitu siswa mengambil ini dan membacakannya, melakukan reboisasi atau penghijauan. Kita suruh siswa tersebut, yang mana sih kegiatan reboisasi ini Bu, katanya ini. Nah, kemudian nyuruh lagi siswa yang lain, yaitu penggunaan BBM secara bijak. Nah, di sini siswa kalau tidak ada gambarnya bisa menjelaskan penggunaan BBM secara bijak, yaitu dengan cara misalkan kita bisa menggunakan minyak Bu, misalkan jangan terlalu boros. Lalu juga saat berkendara kalau jaraknya nggak terlalu jauh kita bisa jalan agar minyak bumi tidak kritis atau tidak menipis. Kemudian mencegah terjadinya pencemaran. Nah, di sini
siswa bisa menjelaskan menurut pendapatnya, yaitu cara mencegah terjadinya pencemaran yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya, kemudian jangan membuang sampah di sungai, lalu bisa mendaur ulang sampah seperti ini. Daur ulang ini membuang sampah pada tempatnya. Lalu tidak meninggalkan titik api saat di hutan. Nah, di sini siswa kembali lagi menjelaskan yaitu setelah menyalakan api hendaknya kita siram dulu sampai api itu benar-benar mati. Saya juga menggunakan alat pemadam kebakaran. Kalau itu bukan pemadam kebakaran sih, seperti yang di rumah-rumah sudah disediakan atau di tempat umum. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang cara pembelajaran media. Di sini kami menggunakan model discovery learning, di mana pertama-tama siswa diperlihatkan media Bupela ini atau buku pelestarian alam. Siswa diminta untuk memahami kejadian yang ada di dalam Bupela ini, seperti manfaat menjaga kelestarian alam, kemudian pengaruh teknologi terhadap kelestarian alam, kemudian dampak tidak menjaga kelestarian alam, dan upaya untuk menjaga kelestarian alam. Setelah siswa mengamati, mereka akan bertanya-tanya apa saja sih yang sudah terjadi di lingkungan selain yang ada di Bupela ini. Misalkan apa saja selain manfaat mencegah bencana alam, mencegah terjadinya kepunahan, kemudian mencegah krisis air dan pangan, dan juga mencegah menipisnya bahan tambang. Apa saja sih lagi selain itu, selain yang ada di Bupela ini? Nah, di sini mereka akan mencari data tersebut melalui sebuah penelitian. Nah, sehingga di sini kami menggunakan discovery learning. Pertama-tama guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok penelitian. Kemudian guru meminta siswa untuk membuktikan apakah benar sih yang ada di dalam buku pelestarian alam ini tentang manfaat melestarikan sumber daya alam, kemudian pengaruh teknologi terhadap sumber daya alam, lalu dampak negatif tidak menjaga kelestarian alam, dan upaya menjaga kelestarian alam. Selain mereka membuktikan yang ada di Bupela ini, mereka juga bisa menambahkan data-data yang mereka temui. Nah, kemudian guru mengarahkan siswa ke dalam perpustakaan untuk mencari data yang berkaitan dengan materi yang ada di buku pelestarian alam ini. Guru meminta siswa untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian yang ada dan mendiskusikan di dalam kelompoknya tentang apa saja yang terjadi di lingkungan, baik itu tadi manfaat, pengaruh teknologi, dampak negatif, dan upaya pelestarian alam. Lalu guru meminta kembali kepada siswa untuk mengumpulkan data-data dan menanyakan kembali kepada guru untuk melihat bukti yang didapatkan kelompok. Nah, setelah itu guru meminta lagi siswa mengumpulkan data-data melalui dengan cara membaca tadi di dalam perpustakaan, lalu menanyakan kembali kepada guru untuk melihat bukti yang didapatkan kelompok. Siswa akan memasukkan data-data yang sudah dikumpulkan ke dalam catatan mereka. Nah, setiap data yang mereka dapatkan tadi mereka tulis nih di sebuah catatan. Lalu siswa kembali disuruh masuk ke kelas. Siswa menanyakan atau mengkomunikasikan kepada guru dan teman dari kelompok lain untuk menemukan data yang lebih luas. Jadi setelah mereka mendapatkan data yang di perpustakaan tadi, mereka bisa mendiskusikan lagi kepada guru agar mendapatkan data yang lebih luas dan lebih dimengerti. Kelompok mengumpulkan data hasil yang sudah mereka cari tadi dan membuktikan bahwa apa yang mereka baca dan amati itu benar. Misalkan saja manfaat menjaga kelestarian lingkungan mereka mendapatkan agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, betul atau tidak nih? Nah, jadi kita lihatkan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan seperti ini. Kita lihatkan gambar ini.
benar kan, misal ini tadi dampak negatif tidak menjaga kelestarian lingkungan, yaitu bisa mencemari udara dan mencemari air. Nah, jadi betul. Kemudian kelompok akan mempresentasikan data yang sudah mereka dapatkan tadi. Nah, setelah mereka sudah dapat membuktikan data yang mereka dapat, mereka mempresentasikan tentang hasil dari penelitian mereka tadi. Lalu siswa dan guru mencoba untuk menarik kesimpulan dari apa yang sudah mereka dapatkan. Nah, setelah itu baru semua akan menyimpulkan apa yang mereka dapatkan tadi, baik itu mengenai manfaat menjaga kelestarian lingkungan, pengaruh teknologi terhadap lingkungan, dampak negatif tidak menjaga lingkungan, dan upaya agar lingkungan tetap lestari. Selain yang ada di media Bupela ini, atau dalam kurung siswa ini disuruh untuk melengkapi apa saja yang belum ada di media Bupela ini. Nah, itu saja penjelasan dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.